Selamat sore kawan-kawan, jumpa lagi dengan Persemaian Aneka Bibit. Dengan menanam kita akan menjadi bahagia. Oke, ini mau maghrib, jadi masih ada waktu sedikit setelah kita tadi berkegiatan. Ternyata di belakang rumah kita ada pohon bidara. Ada yang menakan bidara, ada yang menakan sider, ada ya kalau dalam bahasa Jawa ini doro, seperti itu. Jadi seperti ini penampakannya daunnya bidara itu. Sangat mudah sekali perawatannya, dan dimanapun, meskipun di daerah yang tidak terkena air banyak atau jarang sekali disiram, pohon bidara ini tetap tumbuh dengan subur. Ya, kita mengulas terkait bidara, hampir mirip dengan futsa. Ini bunganya ini hampir mirip dengan futsa. Nah, ini hampir mirip ya. Tapi perbedaannya kalau bidara itu daunnya kecil. Daunnya seperti ini kecil. Nah, kalau futsa kan agak lebar besar. Terus buahnya juga kalau buah bidara itu kecil seperti ini. Ini yang ini mulai matang. Merah ini saya petikkan. Nih. Nah, ini matang ya, udah mulai matang. Nah, perawatannya ketika menanam bidara itu sangat mudah sekali. Nah, tips perawatannya seperti ini. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait manfaat dan sebagainya, yang penting adalah bagaimana cara kita menanam sehingga bisa tumbuh dengan baik, sehingga bisa tumbuh dengan rimbun, warnanya hijau menyegarkan. Jadi terkait manfaatnya, monggo nanti sesuai dengan browsingan atau keyakinan masing-masing. Ada yang bikin ruqyah, ada yang bikin sabun kesehatan, ada yang bikin bikin lotion, terus kemudian bikin jamu awet muda, terus ada lagi yang bikin jamu pelangsing. Kayak saya ini mau bikin jamu biar langsing ini perut. Jadi gini kawan-kawan, kalau menanam biasanya kan ada dijual di toko online, itu masih berupa biji seperti ini. Nah, ya kan, ini kalau bijinya dibersihkan seperti ini, biji ini bundar-bundar seperti ini. Nah, itu tips perawatannya biar bisa ditanam itu sederhana sekali. Tinggal ini dijemur daunnya, bijinya yang sudah merah-merah atau jatuh di bawahnya. Kalau misalkan di pinggir jalan ada ada biji bidara, oh ketemu pohon bidara, di bawahnya ada bijinya, diambil misalkan, monggo, nggak apa-apa, izin dulu yang punya tempat, ya kan. Terus kemudian bagaimana perawatannya? Cuma gampang sekali. Yang sudah jatuh seperti ini nanti dipleteti, dipleteti. Terus kemudian dijemur selama 3 hari. Nah, di dalamnya kan keras nih, ini keras nih. Nah, sangat keras sekali. Biasanya kan ada bidara yang yang di toko online atau di mana-mana jual bidara yang sudah dipalu, dipecah, terus kemudian udah ada dalamnya. Seperti itu juga bisa juga. Ini langsung ditaruh di pasir saja, kasih polybag, kemudian ditaruh di pasir, terus dikasih dikasih pasir atasnya sedikit saja, disirami, ditaruh di tempat yang teduh. Maka biji bidara yang sangat keras ini, meskipun tidak dipecah, itu dia sudah bisa tumbuh sendiri seperti itu, ya kan. Jadi nggak usah repot, kayak gimana perawatannya, nggak usah, sederhana saja gitu. Ya, kalau ada yang jatuh terus kemudian diplotot atau dikeringkan, dijemur, kemudian ditaruh di pasir, atasnya ditaburi tanah. Kira-kira nanti selama 8 sampai 10 hari akan tumbuh lagi tunas. Nah, kalau sudah tumbuh kecambah, bisa dicabut dan ditanam di media yang lain, contohnya di polybag seperti itu. Sangat mudah sekali. Ini bisa, pohon bidara ini juga bisa buat bonsai. Untuk pengobatan herbal sangat banyak sekali manfaatnya daun bidara. Ada yang buat ruqyah, ada yang buat sabun, ada yang buat teh. Pokoknya manfaatnya banyak. Karena di dalam daun bidara itu mengandung zat antioksidan yang baik untuk tubuh. Seperti itu. Nah, kira-kira pohon bidara, biji bidara itu bisa dimakan atau tidak? Oke, kita coba ambil yang ini. Ini agak setengah matang ini. Ini agak setengah matang, ya.
coba kita, ini juga agak matang. Coba kita makan bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata bidara itu atau buah bidara itu rasanya asem, kecut, tapi nggak kecut-kecut amat, kecut-kecut seger. Ternyata bisa dikonsumsi kawan-kawan. Jadinya kalau ada pohon bidara ya di pinggir jalan udah jatuh dimakan, atau di belakang rumah ada, bisa dikonsumsi. Rasanya itu asem. Kalau futsa kan masih ada sepet-sepetnya. Kalau futsa itu kalau agak mentah itu agak sepet-sepet, ada agak lendirnya. Kalau bidara itu seperti ini, dimakan itu rasanya asem, seger, seperti asam Jawa. Dan rasanya enak, kriuknya itu. Bisa dikonsumsi, bisa dibuat teh, bisa dibuat campuran minum. Ya, pokoknya bisa dikonsumsi. Tuh. Ini di belakang rumah kira-kira umur 2,5 tahun. Tidak terawat. Ini ternyata kok ada, ini baru ngerti saya di belakang rumah saya. Nah, ini sangat banyak sekali bunganya, tidak ada perawatan khusus. Cuma perawatan ekstranya itu ketika awal-awal penanaman saja. Ya seperti penyiraman. Kalau sudah nancep bidara itu sangat kuat sekali. Nah, daunnya hijau-hijau rimbun seperti ini, buahnya juga banyak sekali, hampir mirip dengan futsa. Ini. Kalau pengen punya ini agak tua, kayak gini tuh Pak. Seperti itu. Oke, demikian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.